mak lengan. Besar panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marem, masuk ke mulut matanya mejem, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik jiwanya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Ada, cuma memang dari kecil itu hobi masak, udah dari bukan oh enggak kalau resep murni belajar terus kayak gitu, asli juga bukan orang Palembang. tahu nih, Balin itu ada makna sendiri nggak? Atau misalkan nama anak atau gimana gitu? Balin itu ini sih gabungan nama suami saya sama suami aja. Oh. Balin itu suami itu namanya Hambali, dipanggil Bali. Bali.
Dan saya Inora, saya sendiri Inora, jadi Balin aja lah, dapur Balin. Oke, jadi Balin, Hambali, Bali tadi dan Bali Inora. dan Inora. Gitu. Oke, benar. Kirain nama anak gitu kan atau nama ini gitu. Oke, dapur Balin ini berdiri di tahun berapa nih mulai? Awal jualan ya. Awal jualan itu 2013. Sebenarnya tadi ini buat makan anak-anak dulu lah. Kita pengen makan, di luar udah jajanan udah banyak yang makan macam-macam. Jadi kalau di rumah kalau bisa makan yang minim bahan-bahan yang nggak bagus lah yang itu ya. Jadi pengennya kita menyediakan untuk anak. Terus apa salahnya sih kok kita dijualin aja kayak gitu. Jadi awalnya kayak gitu. Berarti Jadi konsep pempek dapur Balin ini makanan non MSG kayak gitu. Oke, berarti nggak ada kayak turunan dari orang tua gitu atau segala macam gitu ya? Nggak ada, cuma dari kecil emang hobi masak aja kayak gitu. Oke, di 2013 gitu kan pasti ada yang mendorong kayak sebenarnya kalau misalkan tadi kayak dibilang oh ya udah kenapa nggak salah kalau dijualin gitu kan pasti ada kayak rasa yakin nggak sih segala macem gitu. Itu gimana untuk di awal gitu? Ya yakin sih, tapi di proses awal nggak segampang sekarang. Ini kan tiap hari tuh ada yang beli ya. Benar. Dulu awal-awal itu memperkenalkan pempek yang non MSG itu sulit karena udah pempek rasa ya, dari rasa itu kurang nendang. Anak-anak pun lebih pilih yang pempek yang lain lah rasanya ya, lain rasa kan, karena modal gula dan garam kayak gitu kan. Tapi udahlah, kalau misalnya anak-anak lama-lama juga oh iya Bu nggak apa-apa, enak kayak gitu kan. Jadi awal-awal nawarin itu ke orang-orang tuh satu kali beli udah kayak gitu. Mungkin kurang nendang kayak gitu ya. Tapi dari di situ nggak pedas banget lah. Berarti bukan marketnya pempek yang ini kayak gitu. Jadi terus aja jualan. Dulu 1 minggu itu paling buat 2-3 kali. Itu buat sendiri, dari beli bahan, ngebuatnya, terus masarinnya itu masih sendiri kan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Lama-lama terus saja akhirnya kesini ada semakin banyak orang menyukai pempek dapur Balin. Udah gitu. Kan pertama tadi disinggung kalau misalkan ya pempek non MSG itu kan jarang yang beli gitu kan. Orang cuma kayak sekali udah gitu, nggak yang serame inilah gitu. Kok mau konsisten kayak ya udahlah tetap tanpa MSG gitu kan. Banyak pedagang pempek yang mungkin kalau misalkan di posisi kayak gitu ya udahlah pakai MSG aja lah biar rame, biar laku gitu. Yakin ya, karena yakin aja, karena di rumah juga kan udah mulai mengurangin yang kayak gitu. Kita untuk makan yang ber-MSG itu nggak mungkin menghindari, tapi setidaknya mengurangin aja. Anak-anak nggak mungkin kan nggak jajan di luar kan. Jadi kalau bisa yang di rumah udah yang kita sediain yang namanya MSG aja. Kalau yang di luar ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ya itulah, yakin kata Masnya tadi kan, kok terus jual ya nggak apa, yakin aja, insya Allah ada yang beli. Karena sembari kita buat juga, saya juga kan belajar juga. Oh kalau kamu nawarin ke sini terus nggak laku, dibilang mahal, nggak enak, oh berarti itu bukan market kamu. Nggak apa-apa, terus aja jualan aja, terus ditawarin. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang banyak kok yang cari, banyak kok yang cocok lidahnya dengan pempek dapur Balin kayak gitu. Malah orang, oh iya aku suka dengan pempeknya karena kenapa? Ya enak, udah dapat testimoni banyak kayak gitu kan. Jadi semakin yakin aja kesini pede kayak gitu jualannya. Oke, kalau dapur Balin sendiri sekarang ini ya, untuk sekarang emang udah ada outlet kah atau masih produksi rumahan gitu? Sampai sekarang masih produksi rumahan. Harapan memang ada harapan untuk membuka outlet sendiri, tapi ya itu terkendala macam-macam ya untuk
sewa ruko, itu kan masih jadi bahan betul. pertimbangan kayak gitu. Jadi untuk saat ini terus menabung, mudah-mudahan bisa kita buka. Pengen banget, itu impian, salah satu impian juga buka toko kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan di rumah ini ngaruh nggak sih, kan orang agak gimana gitu ya kalau misalkan nggak ada outlet segala macam, apalagi kan kayak wisatawan gitu kan, kalau misalkan mereka mau bawa untuk oleh-oleh segala macam kan, kebanyakan dari mereka kan pasti milihnya yang udah ada outlet, mereka datang ke outlet gitu kan daripada yang di rumah. Ini sebenarnya udah ada nggak sih wisatawan atau turis yang datang ke Palembang terus oleh-olehnya bawa pempek dari dapur Balin ini? Kalau wisatawan belum ya, cuma orang kadang kan juga heran, ini rumahnya di dalam ya kok ada yang beli kayak gitu kan. Betul. Ya. Jadi pempek dapur Balin itu orang mengenalnya dengan dari mulut ke mulut kayak gitu loh. Oh ini loh beli pempek di sini aja, nanti nyambung lagi ke sana. Makanya alhamdulillah yang datang ke rumah itu banyak beli langsung gitu loh, Mbak saya mau pergi, ini ada nggak stok ini buat berangkat besok. Lumayan banyak sudah ke rumah sendiri kayak gitu. Jadi ya itulah dari mulut ke mulut. Oke, dari mulut ke mulut, dari story ke story mungkin ya, dari awal gitu kan sampai akhirnya sekarang udah dikenal orang gitu. Berarti udah banyak juga yang langsung datang ke rumah untuk langsung beli datang gitu. ke rumah, apalagi terus kadang tuh yang datang suka bilang, Mbak saya tuh dikasih tahu ke sini sama ini kalau mau beli pempek di sini kayak gitu. Selalu yang datang yang kayak direkomendasikan gitu. lah berarti. Gitu. Jadi pempek dapur Balin itu dikenal orang dari rekomendasi orang kayak gitu, datang ke rumah. Banyak yang datang, makanya ada yang bilang, kok bisa ya jualan banyak tiap hari padahal rumahnya di dalam kayak gitu. Ya itu ini kata orang kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah. Oke, karena kan ada beberapa orang yang tipikal agak gimana ya, singkuh kalau misalkan belanja datang ke rumah gitu kan. Oke, tapi sebenarnya nggak kalah juga gitu. Kita welcome kapan aja datang, ada jam operasional kah gitu, misalkan tamu jam 8 ke rumah atau close-nya jam 5 kalau jam kerja karyawan itu dari jam 9 sampai jam 5. Cuma di luar itu kan asal nelfon saya yang ada admin kan, ada di rumah nggak, ada yang mau beli pempek, selagi saya masih di rumah insya Allah dilayanin. Tapi kecuali saya lagi di luar kan ya nggak bisa, siapa yang mau layani. Oke. Berarti bisa dibilang hampir 24 jam lah ya. Iya, kalau kayak gitu ya, dengan catatan ada orang di rumah kayak gitu. Jadi masih ini ya, dapurnya masih jangan kecewa orangnya, ya udahlah dilayani. Ada kan yang enggak di luar jam kerja nggak terima kayak gitu ya. Enggak lah, sejauh ini sih masih kayak gitu. Ada orang nggak, admin sudah bilang selalu telepon, ada orang nggak di rumah. Berarti admin nggak tinggal ini? Beda. Admin kan pulang jam 5 pulang. Saya kan kadang di rumah. Memang saya ibu rumah tangga, jadi di rumah mungkin kegiatan saya selain mungkin nganter anak itu. Jadi kalau nggak pasti ada di rumah, insya Allah saya layani kayak gitu. Oke. Berarti sehari itu kira-kira bisa laku berapa gitu? Kalau omset ya antara 500 sampai 1 juta kayak gitu. Kalau itu hari biasa atau di hari-hari tertentu kan, misalkan biasa, lebaran atau apa gitu? Hari biasa itu lebih kurang 500 lah ya, kalau 500 sampai 1 juta. Kalau misalnya lebaran itu 2 kali lipatnya hari biasa. Produksinya juga 2 kali lipat. Berarti sekitaran 1 jutaan berarti ya? Iya. Oke, berarti sehari bisa memproduksi berapa kilo pempek? Kalau hari biasa itu 10 sampai 15. Kalau lebaran itu 2 kali lipatnya, 10 sampai 20 itu bisa, insya Allah. Oke, dengan jumlah karyawan yang 4 orang gitu. Iya. Oke. Tapi sebenarnya selain pempek yang diproduksi oleh Dapur Balin gitu, ada nggak sih makanan? Karena kan sesuai dengan judul gitu ya, beragam makanan khas Palembang gitu. Iya, makanan khas Palembang kan bukan cuma pempek gitu kan. Ada yang lain nggak sih Dapur? Ada karena konsep usaha dapur itu makanan khas Palembang. Jadi ya ada kue-kue Palembang, cuma kan kalau kue itu made by order, nggak bisa kita stok karena nggak tahan lama iya gitu. Jadi
Hamin 2 bisa order, nanti setelahnya baru kita buat kayak Oke, gitu. itu ordernya memang kayak di saat-saat bulan puasa, terus habis itu lebaran atau hari biasa juga bisa. Kalau yang rame pastinya tentunya di lebaran itu. Kalau untuk hari-hari biasa satu dua lah yang nggak terlalu banyak. Kalau pempek alhamdulillah kan setiap hari itu ada kayak gitu, pengiriman dalam kota luar kota. Oke, berarti kan di rumah tadi gitu. Yang aku pikirkan kan apakah pempek ini selalu ready? Alhamdulillah ready. Jadi Produksi setiap hari berarti? kita produksi tiap hari, kita frozen. Stok tuh nggak sampai lama ya, karena kan memang alhamdulillah ada konsumen tiap hari itu. Jadi ya satu minggu dibuat, 1-2-3 hari habis, stok lagi kayak gitu. Jadi tiap hari itu ready. Jadi yang mau beli pempek tiap hari ada, kecuali kue basah. Kalau pempek dan turunannya insya Allah ada. Berarti yang harus by order dulu itu kue basah Kue tadi gitu ya, basah. paling nggak ya H-1 atau H-2 gitu. Tapi kalau misalkan pempek kalian datang ke rumah itu pasti ready gitu, dengan catatan ya ada orang di rumah tadi Iya. gitu kan. Kalau untuk di jam kerja insya Allah ada terus, Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 itu ada terus. Di luar jam itu harus janjian dulu ya. Kalau misalkan nggak sempet datang ke rumah nih atau mageran, anak zaman sekarang kan rata-rata mageran gitu segala macam, bisa mesen online kah? Bisa dong, langsung hubungi admin aja. Oke, kalau misalkan di aplikasi-aplikasi kayak Gojek segala macam itu Ada udah dulu Dapur Balin. Dapur Balin berarti? Masih di Gojek itu masih Dapur Balin kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan di luar aplikasi itu ada kurir yang nganter atau gimana? Kalau Atau kita sendiri yang nganter? Di luar aplikasi itu kami ada satu kurir, jadi kan orang gini kalau ada yang anak-anak muda biasa transfer ya. Nah, ada yang ibu-ibu udah berumur lah 45 ke atas gitu, mereka agak ribet transfer. Betul, Jadi, mending bayar cash kan? Jadi itu yang sering pakai kurir, Mbak, saya bayar di kurirnya aja ya kayak gitu. Atau kami yang sudah langganan misalnya diantar pakai Gojek, tapi Mbak nanti duitnya kurir aja yang ambil, bisa kayak gitu. Oke, berarti tergantung ya antara si pembeli dan Iya. mbaknya gitu. Oke. Ada nggak sih sekarang kayak misalkan langganan gitu loh, misal supply kemana, ke kantor atau misalkan ke acara-acara yang langganan gitu, yang rutin? Kalau rutin sih nggak ada, cuma suka supply ya, misalnya di dinas apa ada acara, ada suka kita biasanya mereka nggak ini sih, misalnya Mbak pempek siap makan, pempek apa misalnya, jenis ini pempek misalnya ikan gabus, oh ya minta 50 pack yang isi 5 kayak gitu, diantar jam segitu, itu biasanya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang rutin tiap hari itu belum ada sih. Hah? Kalau yang kakap super itu 10.000 isi 5 gitu. Biasanya yang kayak gitu. Oke. Kalau untuk jenis-jenisnya nih, selain itu kan ini banyak varian kemasannya gitu ya. Nah, betul. Berarti memang beda-beda kemasan atau beda-beda isinya atau gimana nih? Iya, kalau ini kan biar kita ini ya mata yang lihat mata yang pempek kakap super warna biru, biar yang pelanggan kan enak kayak gitu di ngebedainnya biar nggak salah kayak gitu. Isinya sama, mix ya, tapi bisa request ini kalau ini pempek kecil mix 4 macam sama semua, cuma jenis ikannya yang berbeda, tiap warna kan beda tiap ini jenis ikannya. Cuma kalau ada yang mau, Mbak saya mau yang telur semua isinya ya 10, itu juga bisa, cuma ya itu H-1 bisa dibuat. Oh iya kita buatkan kayak gitu. Oke, karena yang ready stock yang mix yang tadi mix, gitu. karena sebagian besar lebih suka yang mix mereka itu. Untuk oleh-oleh lebih sering ini untuk oleh-oleh kayak gitu. Saya mau berangkat ke sini untuk oleh-oleh, pesan 30 pack, 15 pack kayak gitu. Gabus sama kakap super. Gabus sama Mungkin kakap. kalau tenggiri relatif mahal ya, cuma sesuai harga dan kualitas lah ya. Tapi cuma
Ada sih kadang kan orang bilang pempek kakap super tuh nggak enak, bau ya kayak gitu. Tapi kalau pempek dapur Bali, alhamdulillah testimoni orang selama ini enak di situ, walaupun pempek kakap supernya nggak bau loh kayak gitu. Jadi itu alhamdulillah. Oke, berarti bisa dibilang kalau misalkan pengen yang grade A-nya gitu, ada ikan tenggiri ada tadi tenggiri, gitu kan. ya, tenggiri. Oke, berarti kalau untuk oleh-oleh paling jauh bisa dikirim kemana nih? Sejauh ini pernah kirim ke Aceh. Oke, Aceh gitu. Dulu belum pernah belum corona dulu itu kami sempat kirim ke Makassar. Layanan pengiriman 2 hari itu alhamdulillah sampai. Terus kalau ke Kalimantan tuh by kargo, jadi kita nganternya di bandara, nanti orangnya ngambil di bandara juga gitu. Oke, kalau misalkan untuk keluar gitu kayak Malaysia atau negara lainnya? Kalau melalui ekspedisi belum ada sih, cuma kalau orang bawa sendiri, saya mau pulang kemana, saya mau bawa oleh-oleh, itu sudah pernah. Kemarin tuh ke Taiwan sama ke Hong Kong. Oke, berarti datang ke rumah ya? Iya. Oke, itu informasinya dapat dari mana, tahu nggak? Misalkan direkomendasiin siapa? Ya gitu. itu, Pempek Dapur Bali itu dikenal orang dari rekomendasi. Selalu orang yang datang, Mbak saya tuh dikasih tahu ini, kalau mau beli pempek di sini aja, kayak gitu. Oh iya, gitu ya. Alhamdulillah itu dari teman ke teman, jadi dari mulut ke mulut semua ya. Oke, berarti bisa dibilang ya nggak kalah lah ya kalau udah sampai dicicipin orang Taiwan, orang Hong Kong tadi gitu kan, udah sampai ke Aceh segala macam gitu. Berarti kan pengirimannya kan lama gitu ya, sehari 2 hari gitu. Untuk ketahanan sendiri gimana? Ketahanan pengiriman ya, untuk pengiriman ya. Kalau makanya kita tanya, Mbak mau berangkatnya kemana, kayak gitu, berapa hari perjalanan, kayak gitu. Oh misalnya 2 hari, dibilang. Ya udah kami ini, kalau 2 hari itu biasalah aman, cepet. Yang kita perlu agak dipertanyakan tuh berapa 5 hari, kayak gitu. Nah itu mesti kami pempek udah divakum, habis itu dikemas yang kayak gini, habis kita bungkus koran lagi. Terus kita pakai styrofoam. Alhamdulillah dari Senin kirim, Sabtu nyampe itu alhamdulillah kondisi masih bagus. Kan selalu kita minta feedback ya setelah kirim ya, Mbak gimana pempeknya? Pastinya lah gitu ya. Gimana pempeknya, aman atau enggak? Selalu kita mintain kayak itu. Kalau yang pengiriman jauh-jauh, kalau cuma 1-2 hari itu biasa, alhamdulillah nggak ada masalah kan itu. Kalau bilang oh iya enak, pempeknya masih enak, aman kayak gitu. Sudah alhamdulillah, berarti ya bisa kayak gitu. Kita teruskan dengan kota-kota lain kalau mau mengirim, bisa dengan kondisi dibuat seperti itu, di packing seperti itu. Oke, kalau pengiriman paling lama di perjalanan itu berapa hari dia? Iya itu ke Aceh kemarin. Ke Aceh. Senin itu, ya Senin. 5 hari. Senin Sabtu nyampe 6. Gimana? Iya, karena ya itu sekarang tuh agak susah pengiriman kan sejak kita corona ini ya, gitu. Jadi agak lama. Gitu. Ya, alhamdulillah. Dari Lebaran sampai sekarang itu alhamdulillah karyawan masih agak lembur ngerjain orderannya, alhamdulillah. Iya, dari yang lesu kemarin kayak gitu kan. Oke, benar-benar. Alhamdulillah gitu kan, karena ya sekarang udah menjadi endemik gitu. Iya. Oke. Tapi sebelum lanjut ada pertanyaan yang bagus nih gitu. Iya. Dari Dirma, kalau mau beli gimana caranya, saya di Palembang? Oke. Bisa di Atau Instagram alamatnya itu nih? ada. Oh, Instagramnya apa alamat? Instagramnya Dapur Bali. Dapur Itu Bali. di situ di bio kan ada link admin. Bisa Oh, klik oke. aja langsung Bisa yang by WA admin. gitu. Iya. Iya, Iya, Oke, kalau misalkan untuk alamat rumahnya di daerah mana? Ada di Dapur Bali itu di Jalan Tanjung Mas, Perumahan Golden Estate, Blok G2.
Bukit Sangkal, Kalidoni. Oke, kalau di Maps berarti udah ada. Ada, dapur Balin. Oke, berarti nggak perlu susah-susah lah gitu Iya, ya. Oke. Dapur Balin Iya, gitu. udah Oke. tahu. Dapur Balin gitu. Betul. Betul. Oke, dan kalau untuk pembayaran tadi bisa transfer, bisa cash juga gitu ya. Oke. Itu kan tadi ketahanan selama pengiriman di perjalanan gitu paling tahan 5 hari. Kalau misalkan untuk yang disimpan gitu, misal ada yang langsung beli banyak gitu kan, terus ya sehari kan nggak mungkin habis gitu loh untuk stok segala macam gitu. Itu bisa bertahan berapa lama? Bisa kalau di freezer itu 3 bulan itu bisa. Kalau di freezer 3 bulan gitu. Iya, kalau sama frozen vacuum itu sama kan setelah divakum kita frozen. Kalau untuk ditaruh di chiller biasa itu paling kenceng ya seminggu lah. Oke, berarti kalau untuk cita rasa kalau misalkan disimpan sampai seminggu itu nggak berubah ya, masih aman ya? Sih sejauh ini aman, karena kan kita udah coba sendiri kan, kita bisa bilang oh ini 3 bulan, oh ini setahun, karena kita coba dulu kan gitu ke sendiri, ternyata masih bagus kayak gitu. Dari bahan baku, dari pengemasan, dari pengolahan juga, kayak cuko itu cuko kami di luar tuh bisa tahan 1 minggu tuh bisa berapa, itu dari pengolahan cuko kami kayak gitu. Nah jadi ya itu bisa tahan, bisa cita rasa nggak berubah kayak gitu. Oke, berarti dari teknik pengolahannya pun sangat berpengaruh dengan ketahanannya itu gitu. Oke. Ada banyak rencana-rencana dan impian-impian itu. Jadi iya, untuk sekarang sih dapur ya, kami sedang pisah dapur, lagi on proses. Setelah itu setidaknya di rumah itu ada tempat lah kayak teras kayak gitu yang orang bisa makan. Suka ada Mbak, boleh nggak Mbak makan di sana? Di mana ya? Ya paling di teras itu kayak gitu kan. Nggak apa-apa kalau di teras ya. Di situ dulu. Setelah itu ya pengen juga punya toko sendiri kayak gitu yang mungkin lebih di pinggir jalan, atau itu kan bisa lebih dikenal orang dengan orang melihat oh ada pempek dapur Balin kayak gitu. Selama ini kan orang nggak tahu di dalam kayak gitu kan, rumahnya nggak ada yang kelihatan kecuali orang komplek itu dan orang yang sudah pernah beli bener, gitu. atau orang memang niat bener-bener nyari di situ gitu kan. Selama ini dengan mengandalkan kekuatan media sosial itu Instagram itu, dari awal jualan emang market pemasarannya melalui media sosial itu Instagram, yang sampai sekarang digunakan itu dapur Balin itu sudah dari awal itu. Oke, benar-benar. Ada outlet sendiri gitu kan. Bener iya, gitu. Boleh. Doain aja. Iya. Betul sekali gitu. Tapi selain pempek juga bisa nyicip mungkin kue-kuenya tadi gitu kan gitu. Oke. Berarti selain pempek nih, kalau turun-turunannya ada juga nggak nih di dapur Balin? Ada, kita jual model laksan celimpungan itu masih sejauh frozen, yang siap makan itu pempek, iya laksan celimpungan. Kalau sejauh yang selama ini kami jual siap makan tiap hari itu ada pempek sama model. Siomay juga ada. Oke, ada siomay juga berarti. Iya, Oke, berarti kalau kayak laksan segala macam itu bisa bertahan berapa lama? Sama kayak pempek, karena kan dikemas di vakum kemudian di frozen. Dan berarti kuah itunya santannya aman ya? jadi kita nggak pakai santan, pakai fiber kayak gitu. Jadi kita kasih kemasan fiber itu, nanti tinggal seduh pakai air. Nanti kan ada cara masaknya juga kan gitu. Oke, berarti sistemnya seduh gitu ya? Iya, seduh. Kalau ini kan cukonya masih yang langsung bentuk cuko gitu. Oke, tapi kalau untuk laksan tadi itu seduh tadi gitu. Iya, jadi kayak sepraktis masak mie instan. Oke. Langsung diseduh air, masukin bumbu sudah ditumis, tinggal seduh,
direbus berapa menit siap. Oke, sedikit pasti kan kalau orang pengen beli makanan untuk oleh-oleh itu kan pasti dari harga yang dilihat juga. Selain cita rasa kan pasti harga. Pastinya kan oleh-oleh itu nggak mungkin satu atau dua, paling nggak 5, 10 gitu kan, untuk dibagi-bagiin juga segala macam gitu. Untuk dari harga sendiri, nih gimana nih Dapur Balin? Ada di range berapa atau kalau misalkan boleh disebutin gitu, misal yang kakap super berapa gitu kan, gabus berapa, tenggiri berapa gitu. Kalau ini ya kakap super, ini satu packnya ini isi 10, harganya 25.000. Kalau yang gabus itu enggak, di insya Allah terjangkau. Jadi harapannya semua segmen tuh bisa membeli pempek Dapur Balin. Makanya kita menggunakan 3 jenis ikan itu harapannya. Jadi nggak ada yang bilang kemahalan. Kalau mahal ya ada pilihan yang ini. Gitu. Jadi bukan hanya satu pilihan lah gitu. Iya. Iya, jadi iya, itu makanya konsepnya pengen semuanya bisa lah beli di Dapur Balin. Kalau yang gabus 35.000, kalau yang hijau itu tenggiri 45.000, semuanya sama isi 10. Oke, berarti paling mahal 45.000 tuh masih oke lah ya. Betul. Iya. Betul banget. Dan juga ikannya kan tenggiri gitu kan. Iya. Ya, di dalam sudah ada cuko langsung. Iya, jadi dari awal jualan itu kan bagaimana sih meyakinkan orang, kalau produk kita ini higienis. Jadi ya saya harus didaftarkan nih ke ini Dinkes, udah semua akhirnya udah dapat. Terus ada orang sekarang kan sudah sangat milih-milih ya, mana yang makanan yang halal, mana makanan yang enggak gitu. Lanjut ke proses halalnya, alhamdulillah udah semua. Nah, kalau untuk sejauh ini kalau untuk makan itu cukup untuk di proses perizinan halal. Cuma kan kita punya impian yang besar ya, kalau bisa pempek ini go internasional ekspor gitu kan, ya. Kita punya itulah bayangan usaha kita ke depan 2 tahun, 3 tahun ke depan pengen seperti apa. Pengen banget itu bisa ekspor kayak gitu. Nah, makanya selanjutnya apa sih syarat-syarat perizinan yang kalau kita bisa ekspor itu? Nah, itu maka kenapa Dapur Balin harus memisahkan dapurnya dengan dapur pribadi. Itu salah satu syarat untuk perizinan SKP. Selanjutnya harus ada SKP untuk ekspor. Setelah SKP BPOM, setelah itu HCCP. Nah, itu insya Allah dari sekarang Dapur Balin itu udah mempersiapkan ke situ kayak gitu. Oke, perlahan dirampungkan. Ya. Gitu. Oke. Betul. Kalau itu udah lengkap, buka toko terus ekspor kan. Gitu. Betul. Nah, kita promosiin gitu. Karena dari kemasan pun jarang loh pempek yang kemasannya kayak gini yang bener-bener menarik gitu loh. Istilahnya apa ya? Kasar ngomongnya nggak malu lah untuk kita kasih oleh-oleh ke keluarga, ke temen. Dan gitu ini kan. loh ada perbedaan orang-orang setelah membeli dikemas dengan yang tidak. Bagus ya Mbak, orang nerima pasti seneng gitu. Oh iya gitu. Jadi nggak terkesan murahan kayak gitu, walaupun ini cuma 25.000 loh kayak gitu. Betul. Dan semoga bisa menjadi inspirasi gitu kan untuk yang UMKM lainnya gitu. Bahwa seandainya kemasan itu juga mempengaruhi loh. Kadang orang sebelum ngelihat rasanya dia ngeliat kemasan dulu gitu kayak, wih kemasannya menarik. Orang kan pasti mikir, wih rasanya pasti oke nih segala macam gitu. Nah itu kalau enak pasti kan direkomendasiin terus gitu. Betul banget. Ini tergabung di komunitas atau asosiasi apa aja? Ada, jadi karena konsennya ke pempek kayak gitu kan, jadi di Palembang ada komunitas aspek itu asosiasi pengusaha pempek. Dari situ juga kita banyak belajar dari senior pempek, misalnya kayak pempek Pak Raden itu penasehat itu, jadi kita tuh banyak belajar dari pempek senior dan mereka tuh tidak
pelit ilmu ya, selalu berbagi kayak gitu. Makanya kita yang junior tuh bisa juga berkembang kayak gitu, jadi maju bersama lah kayak gitu kan. Nah, dari situ dan dari komunitas pun perizinan ini kita dipermudah ya, maksudnya tuh kita secara kolektif belajar. Oh, apa selanjutnya perizinan yang mesti kita penuhi lagi untuk bisa ke sini. Nah, di situ kadang banyak pelatihan. Oh, ke sini. Oh, kamu ini mau ekspor. Oke, kita mengadakan pelatihan ekspor kayak gitu. Jadi dengan masuk di komunitas itu banyak ilmu, banyak banget pokoknya yang kita dapat kayak gitu. Oke, feedback yang didapatkan gitu. Kalau pameran tuh suka ditawarin dari pihak bank juga kayak gitu, dari dinas itu ada yang mandiri ya dulu, karena Dapur Bali itu nggak punya toko, jadi itu salah satu memasarkan produk Dapur Bali, ikut bazar-bazar kayak gitu di kadang sebelum pandemi itu kami ikut bazar di rumah sakit umum. Dari situ alhamdulillah pasti ada nyangkut itu konsumen dan selanjutnya beli terus kayak gitu. Dari situ bazar dari dinas itu sering diajak kayak gitu kan. Akhirnya orang kenal dari situ juga. Untuk dalam jangka waktu dekat ini aspek ya, Asosiasi Pengusaha Pempek ini bekerja sama dengan RPEK itu mengadakan expo pempek terbesar. Oke. So, yang sekarang viral expo pempek udah viral di Indonesia. Iya. Udah rame banget padahal belum. Kapan gitu kan, terus diikutin oleh berapa ini gitu. Iya, jadi expo ini di Tangerang Alam Sutra di Living World ya. Dari tanggal 28 sampai 29 Mei 2002 ini. Berarti minggu depan ya? Iya, minggu ini. Ini udah masuk minggu ya. Ini udah 3 ya, Sabtu Minggu benar. Sabtu Minggu. Jadi lebih kurang 40 brand ikut, dari yang senior banget yang udah banyak yang sudah banyak konsumennya, dari yang terus yang sama yang junior ini. Oke, berarti memang nggak membedakan gitu lah ya. Iya, yang junior juga dikasih kesempatan untuk ikut. Ini jadi kemarin itu ditawarin siapa yang mau ikut expo. Kita mengadakan expo ini 40 brand. Ya itu tinggal kita ngelis siapa yang sanggup kayak gini. Sebenarnya expo ini udah dari sebelum Lebaran ya, tapi karena kita corona ini kan ditunda akhirnya alhamdulillah bulan ini terlaksana. Oke, terlaksana. Yang expo terbesar dengan 40 brand itu baru kali ini, makanya kenapa dibilang terbesar, baru kali ini dengan diikuti 40 brand pempek. Iya, Iya, salah satunya juga menguniversalkan pempek kayak gitu kan, biar orang lidahnya terbiasa dengan makan pempek, dengan begitu kan bisa diterima di mana aja kayak gitu. Iya, gitu. Iya. Karena sekarang di luar Palembang pun udah banyak yang beli pempek gitu. Ya walaupun kata orang kan lebih enak makan pempek langsung di Palembang. Ya, beda. Air Sungai Musi ya, jadi beda. Suasananya pun beda gitu iya, kan. Benar. Gitu, oke. Tapi kalau nggak salah Dapur Bali ini udah ada reseller ya, bahkan resellernya nggak hanya di Palembang ya, benar ya? Iya, jadi kami sudah paling banyak itu reseller Dapur Bali itu di Jabodetabek. Ada beberapa di Surabaya, ada beberapa di Padang kayak gitu. Oke, itu berarti mereka pakai brand dari Dapur Balin atau misalkan mereka diperbolehkan untuk pakai brand mereka sendiri? Boleh, bisa. Jadi kami bisa kita tanya mau jualan, mau pakai brand sendiri atau brand ini Dapur Balin, brand sendiri. Kebanyakan selama ini kalau di sana Dapur Balin pakai brandnya sendiri. Oke, jadi bisa dibilang pempeknya disupport dari Dapur Balin, tapi brandnya brand sendiri gitu. Oke, reseller paling jauh gitu kalau ada di Indonesia itu di mana?
di Bukit Tinggi itu ya. Bukit Tinggi berarti ya. Oke. Masih banyak kan Jabodetabek. Masih banyak kan Jabodetabek. Oke, berarti kalau sekarang ini dia memang tiap hari masih terus apa ya ngirim keluar kah atau gimana? Kalau untuk beli ke rumah kan setiap hari pasti ada gitu. Kalau untuk kita kirim keluar gitu, keluar daerah lain gitu kan kita. Iya, ada tiap hari. Berarti tiap hari masih ada gitu kirim, ya. Iya. Oke. Bisa. Iya, alamat segini. Iya. Oh, betul. Bisa. Iya, benar. Oke, berarti bisa follow Instagramnya aja tadi ya. Iya, di follow aja Instagram Dapur Balin. Bisa diulangin lagi mungkin Mbak Instagramnya di apa namanya gitu? Follow aja Instagramnya @Dapur Balin, fanpage-nya Dapur Balin juga. Oke, adminnya fast respon ya? Iya, Oke, insya Allah gitu, fast respon gitu. Oke, teman-teman kita akan bacain juga pertanyaan yang ada di komentar. Sebelumnya terima kasih untuk para sponsor yang udah support acara ini. Itu ada Garam 53 kali, ada Unilever, ada Wilmar Group, dan ada Lamonde gitu. Oke, tadi ada beberapa yang nanya. Rata-rata tadi beberapa pertanyaan adalah alamatnya di mana gitu. Alamatnya tadi. Mungkin mereka baru gabung dan ketinggalan gitu kan tadi. Mungkin bisa disebutin lagi Mbak alamatnya di mana gitu. Alamatnya sebenarnya ada di IG saya cantumin alamat juga kan, tapi ini atau patokan terdekatnya simpelnya di mana gitu kan. Celentang atau orang itu Celentang. Iya. Di daerah Celentang, di Jalan Tanjung Mas, Perumahan Golden Estate, Blok G2, Bukit Sangkal, Kalidoni. Oke, atau Dapur Balin gitu. Kalau mau hubungi admin, klik di bio itu ada link itu, iya, itu ada. Berapaan harga pempek itu caknya lemak pengen nyicip. Dari Derry. Iya, ada 3 macam, 3 jenis. Untuk kakap super, 1 packnya 25.000, isi 10. Untuk gabus juga isi 10, 35.000. Untuk tenggiri 45.000. Oke. Ya ada nggak paket-paket yang kayak gitu? Enggak, tinggal dikaliin aja. Oke. Iya. Oke, berarti tinggal berapa piece lah gitu ya kita ini kan ya. Oke. Dari Indra Seluwerte, 24 jam apa Cak Mano nak beli nak berjanjian dulu apa COD-an? Bisa COD-an dengan kurir kami. Kalau 24 jam tuh janjian lah ya, tapi ada jam kerja jam 9 sampai jam 17. Jam 17. Itu jam kerja karyawan, selebihnya dari itu janjian dulu. Oke, karena kita tidak tahu kan, kadang lagi bener. pergi atau lagi apa gitu kan, betul. Bentar, tadi ada lagi kita stop. Oke, ini ada pertanyaan lagi gitu. Itu isinya berapa sebungkus? Oh, isi ini tadi mungkin. 10 10 mix. Oke, 10 mix gitu ya. Bisa isi telur semua, mau telur semua, lenjer semua. Ada menyediain. Oke, dari yang terbaru ya. Oke. Sebentar kita cek. Apakah buka kelas belajar pempek Mbak? Kemarin sempat nyobain pempeknya dibawain teman, enak banget. Oke. Lagi tuh dari temennya ke teman. Akhirnya gitu. pengen ini gitu kan. Oke. Ada kelas nggak ada nih? Pokoknya sebelum pandemi kemarin tuh ada kelas, tapi masih bergabung sama teman. Jadi buka kelas pempek. Sekarang masih belum, masih memperbaiki dapur dulu. Insya Allah kalau udah dapurnya udah beres, insya Allah ada kelas, insya Allah. Oke, kalau boleh tahu kelasnya tuh gimana? Jadi kelas belajar pempek ya dari pempek telur, pempek kulit, pempek adaan kayak gitu. Dan bisa pilih
mau jenis varian ikan apa kayak gitu. Oke, berarti itu ikut di rumah ya berarti Di rumah, atau iya, di rumah. Oke, di rumah gitu. Oke, itu ada jangka belajarnya nggak sih? Misalkan waktunya berapa kali pertemuan atau gimana Enggak, gitu? biasanya cuma 1 hari itu dari pagi sampai sore diajarin. Habis itu dikasih resep. Nah, selanjutnya kalau ada yang tidak jelas waktu praktek itu ya bisa bertanya langsung kayak gitu. Jadi terus istilahnya tidak putus ya, bisa ditanya langsung. Oke, dan berarti nggak pelit ilmu ya? Kan ada yang kayak udah kalah aku buka kelas kagak ada laku pempek aku. Enggak, ini kita kan enggak kayak gitu. berbagi Iya, gitu. kemarin tuh sebelum itu masih bergabung sama temen kan, ayo ini ngajar kelas pempek kayak gitu. Gitu. Oke, berarti kalau kemarin-kemarin waktu masih ada kelas itu berapa orang nih atau totalnya lah yang ngikutin? Totalnya berapa? Jadi setiap sesi itu mungkin cuma ada 10 kayak gitu. Oke, Antara setiap 5 sesi itu sampai 10 berarti iya, gitu ya? gitu. Jadi dikasih bahan masing-masing. Jadi saya juga dulu belajar dari pengalaman belajar itu yang ada pernah ngeliat doang. Kalau yang kelas kita buka itu dia langsung praktek, kita ajarin langsung praktek kayak gitu. Jadi dikasih bahan masing-masing kayak gitu. Selanjutnya dibawa pulang, setelah itu dia belajar dari yang resep kita kasih. Seandainya ada yang salah, ada yang masih bingung, bisa tanya langsung by WA kayak gitu. Oke, berarti bukan putus di 1 hari itu Enggak, aja gitu, iya, tapi tetap bisa follow up lanjutannya seumur gitu. hidup ya kayak gitu. Oke. Oh bisa. Jadi sering acara-acara untuk acara ultah kayak gitu mereka minta pempek ditumpeng, digarnis kayak gitu. Iya, lebih kurang agak kalau tumpeng kan tinggi banget ya, kalau pempek ya kayak gitu. Jadi dibentuk garnis dari itu, garnis macam-macam cantik pokoknya. Melayani. Nah, kalau itu nggak bisa mendadak karena kan mau dibuat semua itu minimal lah H-2. Iya, dibuatkan. Ada minimal pempek yang dipesan 50. Iya. Iya. Bukan untuk tumpeng ya. Kalau untuk tumpeng 50. Kalau made by kalau mau siap makan dia bebas ya mau berapa aja. Oh, berarti nggak ada minimal. Nggak ada. Misalkan Iya, udah langsung iya kalau tumpeng itu minimal pempek yang dipesan 50. Tapi kalau untuk makan biasa itu mau beli berapa aja bisa. Oke, berarti kayak misalkan beli 10, 20 nggak masalah bisa, gitu. Yang mana tumpeng? Beda ya sama yang satuan itu pasti ada biaya gratisnya. Untuk yang pempek gabus gitu ya, isi 50 itu 250.000. 250.000, oke. Betul kan, atau memang nasi kuning gitu kan, sekali-sekali kan tumpeng pempek gitu. Nah, hampir setiap orang Palembang juga tiap pagi pasti makan kalau pempek. Kalau udah keluar kota berapa hari nggak ngirup cuko, rasanya gimana? Pempek Balin gitu. Betul, ketagihan, kita kan banyak gitu. Nah, apalagi yang sudah langganan gitu kan itu. Oke. Berarti kedepannya gimana nih, bakal atau gini deh. Tadi sempat lupa nanya gitu. Ada nggak kayak misalkan makanan-makanan Palembang lainnya selain kue tadi atau selain pempek gitu? Ada, jadi namanya usaha ya pengennya maju dan berkembang. Selain pempek kita lengkapi kuenya, terus yang kue tradisionalnya pengen apa ya, mengangkat makanan Palembang itu biar nggak hilang. Misalnya kayak ini ada sih bahasan sama suami, kamu buat kue kok ya kok kue kayak gitu ya, pengennya kue misalnya kayak bluder kayak gitu kan, itu kan Mas Palembang ya pengennya dikeluarin lagi biar tuh, karena sekarang itu kan banyak banget makanan kekinian ya, nanti kalau kita yang orang Palembang sendiri nggak ngangkat, nggak ngeluarin, nggak melestarikan ya gimana, hilang. Jadi pengennya tuh yang ini, kalau yang Maksuba tuh setiap itu ada ya, tiap lebaran nggak hilang lah yang kecil-kecil yang makanan misalnya apa sih yang putih yang itu banyak lah, bluder, Kue ringannya lah berarti iya, itu.
pengennya dibuat juga kayak gitu. Jadi konsepnya apa sih, dapur Bali ini, kenapa dapur, masakan itu bisa mencakup semuanya ya Kak. Konsennya ke makanan Palembang. Oke, jadi nggak hanya ke pempek atau kue segala macam gitu, tapi jenis makanan Palembang lainnya pun pengennya bisa seperti gitu ke itu. depannya gitu Iya, ya. ke depannya. Oke, benar. Dan untuk sahabat Charming nih gitu, kita ulangin lagi, yuk cobain gitu kan pempek dari dapur Balin nih. Kalian bisa mudah banget. Kalian bisa order by Instagram ya, by WA adminnya yang ada di Instagram, atau bisa datang ke lokasi langsung, atau juga bisa dipesan melalui ojek online dan aplikasi lainnya gitu. Oke, berarti setiap hari menerima ini ya, setiap hari ya? Setiap hari. Oke. Harapan kedepannya nih Mbak untuk dapur Balin gitu, atau selain kue tadi, misalkan pengen apa gitu, pengen buka cabang di luar daerah gitu kan, atau gimana gitu? Harapannya pertama yang paling deket, pengen segera dapur jadi, terus melengkapi perizinan. Setelah perizinan tuh pengen ada toko sendiri, ke depannya bisa ikut ekspor, karena kami pengusaha-pengusaha PMI semuanya rata-rata sudah mempersiapkan, karena ya ada gambaran untuk mensuplai haji pempek itu ada, kami itu jadi pempek itu mensuplai haji banyak pokoknya. Jadi siapa sih yang bisa ikut dalam acara yang seperti itu ya, pempek yang sudah perizinannya lengkap kayak gitu. Jadi ya itu, jadi kami terus memperbaiki, terus melengkapi perizinan gitu. Jadi pengen impiannya ke sana, keluar, bisa go ekspor. Oke, nggak hanya dalam kota atau dalam negara sendiri gitu, tapi negara lain juga mencicipi gitu. Oke, berarti semoga kedepannya bisa cepat rampung, cepat terlengkapi semua perizinan-perizinan tadi gitu ya, BPOM dan lain sebagainya tadi juga. Semoga bisa ekspor, bisa ekspor gitu kan. Dan kalau misalkan ekspor gitu, ini tahan nggak kira-kira? Berapa lama gitu tahan? Paling lama gitu, tetap 2 bulan 3 bulan tadi atau gimana? Setelah itu kan kita di perjalanan, yang pertama kita hitung dulu perjalanan dulu. Setelah di perjalanan kan tidak mungkin pempek dibiar, pasti jadi jatuhnya makanan frozen, ditaruh di freezer. Kalau di freezer tahan lama. Oke. Tadi bahkan katanya ada yang sama kayak makanan beku. Oke, bahkan tadi katanya pernah dicoba selama 1 tahun ya? Tapi pempek ini aja lenjer ya, bukan yang Oke, macam-macam gitu. baru di pempek lenjer berarti. Oke. Itu dicoba 1 tahun sama cukonya juga atau? Iya, asal semua di freezer itu insya Allah aman. Oke, terakhir nih tips untuk misalkan biar tahan gitu. Kalau misalkan di freezer gimana, atau misalkan di ruangan ini gimana gitu? Kalau biar tahan ya ditaruh di freezer aja, nggak ada perlakuan khusus sih. Kalau untuk makan, maksudnya baru buat untuk makan, di kulkas aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk stok 1 bulan harus di freezer. Oke, Gitu. kalau untuk suhu tertentu ada nggak nih, harus berapa gitu kan, berapa derajat segala macam nggak gitu? ada sih, tapi semakin dingin semakin bagus ya. Oke, berarti semakin dingin semakin bagus gitu. Semakin bagus. Oke, dan kalau untuk disimpan di ruangan terbuka tadi? Itu paling kalau ruangan terbuka 1 hari ya, kalau ruangan terbuka kayak gitu kan, karena di ruangan terbuka banyak udara, banyak mikroba. Kalau misalkan belum dibuka nih gitu, dari kemasan disimpan di ruangan terbuka itu bisa berapa lama? Ini paling 2-3 hari. 2-3 hari gitu ya. Oke, berarti ya benar. Dan kurasa juga 2-3 hari itu jarang pempek yang bertahan sampai itu. Paling ya sehari habis gitu kan, dikonsumsi gitu Terus kan. kalau nggak mau tahan jangan dimakan. Betul, kalau misalkan ya dijadiin pajangan gitu kan. Oke, terima kasih Cek udah sharing-sharing bareng kami gitu kan. Nanti juga mau berangkat untuk Expo Pempek terbesar doain, gitu ya. doain Amin gitu. semua pedagang pempeknya Betul, habis. amin, semoga.
Iya. Betul, Doain pasti. kami semua yang jualan di sana habis cuma bawa barang aja. Nah, amin. Oh, iya, gitu. siap. Pasti kan orang di sana penasaran. Iya. Oke. Oh udah tentu Benar, udah siap. benar. Selebaran kartu nama udah siap. Oh, oke. Jadi memang udah prepare Oh, gitu ya. udah. Oke. Oke, terima kasih Cek. Semoga kedepannya juga makin sukses, makin besar. Segera rampung tadi, segera bisa ada outlet, juga segera pokoknya yang dipengenin tadi semoga bisa tercapai gitu. Oke, untuk dulur pariwisata kita akan jumpa lagi di esok hari ya. Esok hari di episode Cawis ya, di segmen Cawis kita akan membahas tentang event salah satu event yang ada yang bakal ada nanti gitu. Dan terus saksikan Cermin Radio Palembang setiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Setiap hari Selasa itu ada segmen Cawis dan setiap hari Rabu itu ada Spekta. Terus habis Spekta Selasa ya. Selasa Spekta, terus habis itu Rabu Cawis dan Kamis itu ada Magal gitu. Dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Saya Akmal Kurniawan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Inora Almarati. Oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Indonesia, wonderful Indonesia.